Memahami orang lain perlu dengan empati, bukan sekedar hanya merespon seadanya. Maka bisa jadi yang terjadi pada saat misalnya istri kita sedang bicara, lalu kita melihat fokus melihat handphone, scrolling sana-sini, dan akhirnya kita menjawab seadanya, istri merasa tidak dihargai, bahkan respon kita terkadang salah, muncullah keretakan, muncullah cekcok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW, Break Time with gue Mr. Catur. Gue selalu dalam setiap bertemu dengan orang-orang, gue berharap setiap pertemuan itu mendapatkan manfaat atau hikmah. Maka sebelum memulai, gue selalu berdoa kepada Allah SWT, tolong berikan hikmah di setiap perjumpaan ini dengan pertemuan dengan seseorang, baik yang terkenal ataupun yang tanda kutip tidak terkenal, baik dengan yang lebih tua atau lebih muda, dengan siapapun. Karena gue yakin setiap orang memiliki value-nya masing-masing. Karena gue yakin setiap orang punya visi dalam hidupnya yang sedang mereka jalankan. Dan gue yakin juga setiap orang pasti punya message yang dia bawa kenapa kita dipertemukan dengan orang tersebut. Nah, salah satunya adalah pertemuan gue dengan seorang dokter spesialis yang menarik buat gue untuk sharingkan di video kali ini. Dia bilang pada pembukaannya adalah, kenapa banyak orang gagal dalam pertemanan, gagal dalam hubungan manusianya, atau bahkan juga bisa jadi gagal dalam karirnya, bisa juga gagal dalam hubungan rumah tangganya, dikarenakan satu hal ini. Apa itu? Dia tidak siap untuk mendengar. Iya, hal yang sepele sekali. Banyak di antara kita nggak mau menjadi pendengar yang baik. Atau bahasa lainnya, belum bisa menjadi pendengar yang baik. Kita selalu ingin menjadi pembicara, kita ingin selalu yang didengar, kita ingin spotlight itu masuk ke dalam diri kita. Tapi kita lupa bahwa ada kalanya kita harus mendengar lebih banyak daripada kita berbicara. Dan ternyata kawan-kawan semua, hal ini dapat juga dijelaskan secara medis bagaimana Allah menciptakan runutan-runutannya dari awal kita lahir sampai dengan kita dewasa ini. Dalam medis ternyata dibuktikan bahwa pada saat bayi itu dalam kandungan, bayi itu dalam perut si ibu, maka yang aktif pertama kali adalah pendengarannya. Maka sering nggak sih kita dengar bahwa ibu yang sedang mengandung, bayi yang ada dalam kandungan, sering-sering dikasih suara-suara yang merangsang terkait dengan perkembangan neurologinya, perkembangan otaknya, dan perkembangan sistem saraf yang sedang dibentuk di dalam kandungan tersebut. Ada yang menyarankan menggunakan lagu-lagu klasik, lagu-lagu khusus untuk pengembangan otak si bayi, ada juga dengan ayat-ayat Al-Quran bagi orang muslim. Karena ternyata memang yang pertama kali berkembang adalah pendengarannya. Sebelum dia lari ke dalam organ-organ lain, dia mulai ada matanya, ada kakinya, tangannya, dan lain-lain. Maka pendengaran itu menjadi aktif. Lebih dulu, lebih awal disusul penglihatan, disusul bicara. Dan pada saat bayi itu dilahirkan, yang pertama kali organ aktif adalah pendengaran. Maka dalam Islam, pada saat bayi lahir kita ada saran untuk diazankan, sebagian orang fikih menganjurkan hal tersebut. Ada yang mendoakan, mendidengarkan kata-kata kalimatullah, kata-kata yang terbaik. Karena yang pertama kali aktif adalah pendengarannya. Sebelum dia dapat melihat, sebelum dia dapat berbicara. Dan dia merespon perkataan dari ibunya, dari orang-orang sekitarnya adalah dengan pendengarannya. Pendengaran aktif itu dimulai sejak kandungan usia 18-25 minggu. Teman saya yang dokter itu mengatakan. Dan penglihatan itu baru aktif di beberapa waktu selanjutnya secara bertahap. Pada saat bayi lahir, bayi itu merespon suara, terutama suara ibunya. Dia tahu, maka dia mendekat ke dalam ibunya. Dan dia juga mendengar detak jantung ibunya. Itulah yang menyebabkan seorang bayi tanpa dikasih tahu, dia bisa dalam dekapan ibunya. Dalam hal ini tentu saja ada pesan tertentu. Allah mengajarkan urutan kita belajar adalah mendengarkan dulu baru berbicara. Mendengarkan dulu lalu kita melihat lalu kita berbicara. Di dalam Quran surat An-Nahl, pendengaran disebut terlebih dahulu daripada penglihatan. Dan bahkan Nabi SAW pernah berkata,
berkatalah yang baik atau diam. Dan mendengarkan itu menjadi bagian daripada kita bijaksana. Dan mendengarkan itu juga sebuah upaya kita menghargai seseorang. Mendengarkan bukan sekedar kita mendengarkan suara saja, tapi bagaimana kita berusaha memahami. Bagaimana kita betul-betul relate dengan lawan bicara yang sedang kita hadapi. Mendengarkan harus dengan penuh keyakinan dan berusaha memahami message yang ingin disampaikan oleh orang lain kepada kita. Memahami orang lain perlu dengan empati, bukan sekedar hanya merespon seadanya. Maka bisa jadi yang terjadi pada saat misalnya istri kita sedang berbicara, lalu kita melihat fokus melihat handphone, scrolling sana-sini, dan akhirnya kita menjawab seadanya, istri merasa tidak dihargai, bahkan respon kita terkadang salah, muncullah keretakan, muncullah cekcok. Juga misalnya kita tidak fokus dengan arahan yang disampaikan oleh atasan kita pada saat kita bekerja, karena kita tidak mendengar dengan sungguh-sungguh, akhirnya kerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka pada saat itu terjadi miskomunikasi dan bisa jadi berpotensi pada karir yang sedang kita perjuangkan. Di sisi pertemanan kita juga mungkin hanya sekedarnya saja kita mendengar, kita tidak menghargai keluh kesah dia tidak merasakan kehadiran kita meskipun secara fisik kita mungkin ada, maka mungkin itu juga menjadi keretakan dalam hubungan. Maka saya belajar banyak dalam hal ini, proses mendengar itu yang utama. Kita diciptakan dengan dua telinga kita, maka itu adalah sign, itu adalah tanda bahwa mendengar adalah yang lebih utama dibanding kita berbicara. Sebelum kita berbicara, sebelum kita menyampaikan respon, sebelum kita menyampaikan pendapat, dengarkan baik-baik dengan hati, dengan empati. Kata-kata yang baik lahir dari telinga yang peka, bukan dari pengetahuan yang kita punya. Maka sekali lagi, sebelum bicara, dengarkanlah. Sebelum berkata, pastikan itu membawa kebaikan. Saya Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.